Kalau bahasa Solo bilang kampung tahun, bertemunya tahun. Tahun ke tahun ketemu yang dinamakan dengan haul. Itu buat orang yang sudah meninggal dunia. Maksud tujuannya apa? Supaya kita ingat yang dihaulkan sekarang orang tua kita, berarti anaknya masih sayang kepada orang tuanya. Ini mah terkadang orang meninggal dunia, orang tua meninggal dunia nggak dihaulin. Datang ke makam juga, jarah juga kagak. Kadang-kadang datangnya setahun sekali. Betul apa ya? Datang lebaran doang. Lebaran juga datangnya membawanya bukan membawa suratul Fatihah, bukan membawa surat Yasin, membawa sapu kembang air. Disapuin makamnya, udah beres disapuin, ditaruh di kembang. Udah ditaruh di kembang baru disiram pakai air. Kata yang di dalam gelap kepen. Kebanyakan air yang disiraminya. Udah begitu nggak dibacain Fatihah langsung pulang. Bukan yang diharapkan orang yang meninggal dunia, bukan seperti itu. Yang diharapkan orang yang meninggal dunia itu doa yang pertama dari keluarganya. Yang kedua apa? Memperingati hal seperti ini. Itu kita ingat kepada mati bahwa kita bakal ngalamin yang seperti ini. Kita bakal mengalami yang namanya kematian dadakan, Pak. Yang namanya kematian datangnya secara tiba-tiba. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya dengan serentak, nggak ada yang tahu. Siapa tahu saya duluan, atau bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, bapak duluan. Enak itu. Nggak ada yang tahu yang namanya umur. Al-mautu kasyajar, mati itu diibaratkan seperti pohon. Tahu pohon kelapa? Pohon kelapa tahu Pak? Pohon kelapa, buah kelapa yang jatuhnya yang cengkir apa yang tua? Hah? Yang tua apa yang cengkir? Yang cengkir jatuh, yang tanggung juga jatuh. Kata orang Solo bilang, kelapa dimakan bulan. Doyan banget itu bulan makan kelapa. Terus lagi apa? Yang tua udah dekat-dekat jatuh, udah siap-siap. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril turun. Makanya orang yang mau meninggal dunia 40 hari itu udah jadi mayat, Pak. Cuma kita nggak tahu. Kalau kita tahu, sekarang kita udah takut. Wah, 40 hari lagi udah diem di masjid pegang tasbih gede-gede pinang. Udah kagak balik-balik di dalam masjid. Tuh, malaikat Allah memerintahkan kepada malaikat sebelum datangnya kematian kita 40 hari, sebelum datang kematian diperintahkan malaikat. Malaikat datang kamu ke rumah Bang Udin. Ada Bang Udin? Ada. RT. Nanti lakukan Udin Ujang. Datang malaikat ke rumah Ujang. Pas begitu datang ke rumah Bang Ujang, Allah memerintahkan yang pertama, kata Allah, kamu cabut kekuatannya. Di 40 hari sebelum datang kematian, dicabut kekuatan kita, Pak. Setiap hari lemes. Di sini ada yang lemes setiap hari. Masalah pegang duit. Ini lemesnya nggak punya duit apa banyak duit? Setiap hari lemes. Tuh udah mulai dah tuh. Buru-buru wasiat. Oh, neng wasiat. Pokoknya tanah yang depan pom bensin jangan dijual. Bukan punya bapak lo. Memang punya orang juga mungkin. Oh, yang pertama Allah memerintahkan suruh dicabut kekuatannya. Kekuatan kita dicabut, udah mulai merasa lemes. Ya siap-siap. Terus yang kedua, Allah memerintahkan lagi kepada malaikat, cabut rumah Bang Ujang tuh. Siapa? Cabut daripada kekuatannya. Cabut daripada kekuatannya, cabut daripada kelezatan makannya.
Sekarang saya mau tanya sama ibu sama bapak, masih doyan makan nggak? Doyan. Lah itu pada diem baik itu. Biarin bapak pada makan, saya mau belakangan nggak apa-apa, saya mah. Iya. Dibungkus deh. Kelezatan makannya dicabut Pak. Awalnya lemes setiap hari, makan pare pahit, makan pisang begitu. Tuh, udah siap-siap Pak. Kalau kita nggak nafsu makan, itu malaikat udah mencabut kenikmatan kita. Kelezatan makan kita udah dicabut oleh malaikat, karena sebentar lagi mau akan datang kematian kita. Yang pertama tadi dicabut kekuatan. Yang kedua dicabut kenikmatan. Dicabut lagi oleh malaikat apa? Cahayanya. Makanya orang yang mau meninggal dunia cahayanya rada-rada buram cahayanya. Makanya yang kelihatannya sedih-sedih baik udah banyakin deh megangin tas deh. Karena kematian mau datang, nggak ada yang tahu Pak kematian mah. Nggak ada yang tahu kematian datangnya itu kapan. Makanya nggak aneh kalau misalkan ada orang meninggal dunia sekarang habis tahlilan, tahu-tahu besok ada siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sipulan bin sipulan tuh meninggal dunia, kata teman yang sebelahnya, baru lagi malam ngobrol sama gua di samping gua pisan, baru ngobrol pisan, udah nggak ada segitu umur ya. Jangan aneh Pak kalau seperti itu, memang udah ada takdirnya. Yang aneh itu sekarang mati malamnya ngobrol sama kita. Itu aneh. Itu aneh namanya. Nah hal ini menunjukkan kita kepada kematian. Menunjukkan kepada kematian karena namanya mati. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sudah tidak bisa berpungkir lagi, sudah nggak bisa maju lagi, nggak bisa mundur lagi. Kalau namanya datang malaikat Azrail. Nggak peduli istri kita cantik, nggak peduli suami kita ganteng, kalau memang sudah datang yang namanya ajal, itu pasti bakal kembali kepada Allah. Banyak artis-artis muda yang cantik-cantik udah pada meninggal dunia. Betul. Nika Ardila umurnya berapa? Terus lagi artis-artis yang cantik siapa? Jupe. Tahu Jupe? Julia Perez. Menurut kabar beliau meninggal karena berat membawa beban. Iya. Beban pikiran. Iya itu. Jadi salah paham Bapak. Terus lagi artis muda siapa? Uje. Kenal sama Uje? Kenal. Masih muda. Meninggalnya ngapain? Naik motor, ketabrak, kena palanya. Pala ada yang ditabrak mati, ada pala yang ditabrak bangun. Tuh salah paham lagi Bapak. Pala komang-komang. Itu kematian Pak. Kematian nggak ada yang tahu. Kematian nggak ada yang tahu. Kita semua pasti bakal yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jangan kita mempunyai perasaan. Gue masih lama matinya karena gue masih muda. Survei membuktikan orang yang meninggal dunia kebanyakan anak muda apa bapak-bapak. Kata anak muda yang tua. Kata yang tua anak muda. Survei membuktikan kebanyakan yang mati duluan anak muda apa bapak-bapak. Kebanyakan anak muda. Coba lihat di jalanan, ngetrek naik motor RX, mueng, jeduk, mati. Coba laki-laki yang udah ompong ngetrek, kakeknya asli yang grand, sekencangnya bagaimana?
Tuh, kebanyakan anak muda, makanya persiapkan anak muda untuk kematian. Jangan enak-enak, masih lama. Belum tentu yang namanya kematian itu muda atau tua. Ibu-ibu duluan atau bapak-bapak duluan? Kata bapak-bapak yang kompak ibu-ibu, kata ibu-ibu bapak-bapak. Yang banyak mati duluan bapak-bapak. Karena apa? Ibu-ibu setiap hari dulu kepada bapaknya. Pulang ngaji, Pak, ini tadi ngambil baju sama kudungan. Besok lagi belum yang ini belum lunas, sudah datang lagi. Pak, tetangga mau sebelah tuh pakainya merah-merah, di sininya kuning-kuning. Bagaimana kalian jatuh setruknya bapak-bapak? Setiap hari seperti itu, udah jatuh setruk cepat mati. Betul apa betul? Betul apa iya? Tapi ibu-ibu sini mah soleha. Ibu-ibu sini, di sini nggak tahu kalau di rumah. Saya mah di sini berbicaranya. Di sini mah insya Allah soleha. Udah sampai rumah, guru mandi aurkan doang, pakai celana sonton doang. Bukan ibu-ibu sini bu, ibu-ibu sono. Ibu-ibu dijelaskan kaki asalnya dari sini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita ingat kepada mati. Karena idza matatu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam terputus semua amalnya. Yang udah biasa ngojek, udah kagak bisa ngojek kalau udah mati. Di sini mati apa meninggal? Pak, di sini mati apa meninggal, Pak? Hah? Meninggal. Di sini meninggal. Ada yang meninggal, ada yang mati katanya. Coba kalau kita di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah mati. Ada yang begitu, ada. Ini mati apa meninggal? Meninggal. Tapi kalau kita lagi membaca sholat kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ada yang baca wa meninggal? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Wa mati, pokoknya mati dan meninggal itu sama. Tujuannya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Tadi idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 perkara. Mana yang 3 perkara? Yang pertama shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariah. Kita mengeluarkan sedekah seberat apapun, sebanyak apapun yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid, itu kalau kita sudah meninggal dunia ngocor Pak pahalanya. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Kita mengeluarkan sedekah pahala bakal ngocor. Percaya? Kalau enggak percaya, Bapak mati duluan, nanti saya sedekahin. Kalau enggak sampai, Bapak balik lagi. Sedekah jariah. Kita buat pembangunan pesantren, selagi pesantren itu dipakai ngocor Pak. Makanya kalau sedekah jangan pilih-pilih. Ini mah terkadang bapak-bapak ini kebanyakan bapak-bapak, mohon maaf, bapak-bapak kebanyakan sedekah yang dipilih-pilih. Hari Jumat dah, hari Jumat. Kalau misalkan wiridannya beda-beda tuh, kalau hari Jumat, kalau kotak udah dekat dan kotak udah jauh. Kita lihat kotak keliling kan Jumat suka ada tuh kotak keliling kalau saja. Kotak keliling dari sono, dari tiang udah ketahuan bacaannya. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Udah mudah kan? Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Udah lewat bacanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Beda-beda bacaannya. Terkadang kita ngambil sedekah jariah, kita pilih-pilih. Di situ ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Yang kita asupkan yang mana? Yang kita asupkan yang mana? Yang 100.000? Sayang, yang 100.000 mau beli beras. Yang 50.000? Sayang buat beli pulsa. Yang 5.000 juga masih sayang karena masih ada yang di bawahnya 5.000.
yang membawa golok. Yang 2.000 kita asupkan yang 2.000. Dia kita asupkan yang 2.000, doanya minta banyak banget. Ya Allah, ya Rasulullah, saya mengeluarkan sedekah tadi 2.000 ya Allah, berikan kami surgamu ya Allah, surga 2.000. Kita sedekah, mengeluarkan sedekah, Pak. Kita mengeluarkan sedekah dibagi kepada 4 bagian. Sedekah yang pertama kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Sedekah yang kedua, kalau misalkan orang tua kita, ibu kita nggak ada, sedekah yang pertama buat ibu. Terus lagi sedekah yang kedua buat bapak kita. Yang ketiga buat keluarga kita. Yang keempat baru buat kita. Coba kalau kita hitung 2.000 berarti dibagi seorangnya berapa duit? Berapa duit? Paling aman. Sedekah gopek. Ada di sini, ada yang kayak gitu, ada. Mana orangnya mana? Tuh sedekah jariah yang bakal pahalanya mengalir kepada diri kita kalau kita sudah meninggal dunia. Kita mengeluarkan sedekah di masjid lagi dibangun, kita nyumbang 5 juta. Itu selama masjid dipakai untuk ibadah, itu pahalanya ngocor Pak kepada diri kita. Ngocor kepada diri kita. Itu sedekah jariah. Yang kedua apa? Yang kedua awwaladin sholihin yad'ulah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang kita manfaatkan. Kita punya ilmu sedikit, kita manfaatkan, kita ajarkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Suruh anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kepada diri kita kalau kita sudah meninggal dunia. Rugi Pak kalau kita punya anak tiga-tiganya nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Rugi kalau kita nanti sudah madep ngalor, udah diajiin, udah sakaratul maut, rugi. Yang sangat beruntung punya anak 3, semua bisa baca Al-Quran. Waktu sakaratul maut bapaknya ngap anaknya di pesantren, pulang ngambil air wudu, baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bapaknya lagi sakaratul maut. Indah nggak Pak? Indah nggak Pak? Yang kedua datang lagi, pulang dari pesantren, ngambil air wudu lagi, baca surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bapaknya lagi cengak. Datang satu lagi anak yang masih PPA, kagak bisa ngaji, bisa cuma ikro alif bata. Gak apa-apa, karena dia niat dia untuk mendoakan orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Patah lam lumaluta patah tak babalubuta. Gak apa-apa, itu juga dapat pahala. Dapat pahala. Itu untung bagi orang tuanya kalau waktu sakaratul mautnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan sangat untung kalau misalkan bapak sedang sakaratul maut atau ibu sedang sakaratul maut, talkinkan di telinganya. Talkinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan oleh kamu di telinganya. Karena orang yang sedang sakaratul maut banyak huru-hara setan yang memuncul kepada beliau. Ada yang menyerupai kepada Yahudi, ada yang menyerupai kepada Nasrani. Itu kalau kita sedang sakaratul maut. Makanya bisikin, kalau punya anak yang soleh kan dibisikin, Pak, baca Pak, ikutin saya Pak, la ilaha illallah. Coba kalau anak nggak ngerti sama agama, nggak bisa. Coba Pak, ikutin saya Pak, nyebut Pak, nyebut. Emang disuruhnya nyebut, gak diajarkan la ilaha illallah, sehingga bapaknya juga ngikutin. But. Gak mengikuti dapat la ilaha illallah, karena yang diajarkannya suruh nyebut. Punya anak 1,
nggak pernah sholat, nggak bisa ngaji, dateng bari beler, minum yang namanya minuman yang mahal kagak kebeli, softtek pakai kerating geng. Iya, yang kemarin tenar tuh softtek kan kerating geng dicampur jadi mabok. Tuh bari tanggang tengleng, bapaknya sedang sakaratul maut, kata anaknya, lu mah pak acting doang, lagi mabok. Disangkanya bapak lagi sakaratul maut, lagi mabuk, acting katanya. Padahal bapaknya lagi sakaratul maut. Terus datang satu lagi anaknya, cewek bari nangis kebuakan. Bapak, kagak ada gunanya. Yang satu lagi yang bontot lu bisikin lagi, udah pak, udah jangan diilasin aja pak, udah ilasin, pokoknya tanah, mobil, rumah, segala semua itu serahkan sama saya pak. Bapaknya kagak jadi, matinya tak tinggal lagi. Lu haram jadah, gua belum mati udah ngerampok gua. Tuh kalau kita punya anak yang soleh, itu nanti kita sakaratul mautnya nanti ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang sakaratul maut pak, ada yang dicabut nyawanya, ada yang melet, ada yang matanya mendelik, ada yang dicabut matanya tersenyum. Kita pengen yang mana nih? Hah? Pengen yang tersenyum? Apa pengen yang mendelik dari mana? Pengen yang mana? Pengen tersenyum. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Orang dicabut nyawanya tersenyum. Karena sebelum sedang sakaratul mautnya diperlihatkan oleh Allah melihat surga. Kalau kita melihatkan keindahan, kita mangap apa? Mangap apa tersenyum? Kita melihat cewek cantik, bahenol ngerkong lewat, kita mangap apa? Apa tersenyum? Hah? Mangap apa tersenyum pak? Tersenyum, indahnya. Coba kalau misalkan kita lewat yang serem, nemuin gadarwo, kita mangap apa tersenyum? Apa mendelik? Pasti kita melotot bari mangap. Kalau orang yang meninggal dunianya bari mangap, bari melotot, diperlihatkan oleh Allah melihat yang namanya neraka. Tuh makanya sangat indah kalau orang yang meninggalnya tersenyum. Ciri-ciri orang yang indah waktu sakaratul maut, dahinya berkeringat pak, dahinya berkeringat, mulutnya tersenyum. Mudah-mudahan kita semua nanti meninggalnya seperti itu. Kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita meninggal dunia nanti bakal mengikuti yasbaul mayit salasun, yang bakal mengikuti kepada si mayit 3 perkara. Mana yang pertama? Yang pertama ahluhu, yang pertama keluarganya pak. Kalau keluarga kita, istri kita ikut nggak ke makam pak? Kalau kita meninggal, istri kita meninggal dunia, ikut nggak ke makam? Ikut. Anak kita meninggal dunia, ikut nggak ke makam? Ikut nggak ke dalam makam? Kagak. Istri kita cantik banget, dikubur kita ikut nganterin, ikut sampai ke dalam makam. Padahal kan waktu masih muda dia pernah berjanji di bawah pohon pisang, Neng, pokoknya mah Neng sehidup semati, tai kucing. Terkadang istrinya mati, dikubur, injek paling kencang suaminya. Kata suaminya, jangan bangun lagi loh, jangan bangun lagi, matanya melirik di jangka. Ya apa benar? Kuburan masih merah, udah hijab kamu lagi. Iya apa iya? Orang sono, asalnya dari sini juga. Asalnya dari sini juga bu. Tuh. Yasbaul mayit salasun, yang mengikuti kepada si mayit ada 3. Yang pertama ahluhu, ahlinya, keluarganya semua ikut ke makam. Wa maluhu, hartanya ikut enggak pak? Hartanya ikut enggak? Enggak. Lah kasihan amat si main nyelonong dewekan doang.
hartanya milut, termasuk kendaraannya pun kendaraan yang sangat teristimewa, kendaraan yang sangat istimewa, kendaraan yang sangat bagus. Belum ada yang namanya kendaraan supirnya 4. Itu kendaraan yang paling cakep. Dan itu pun kendaraan gak ada yang mau naikin kecuali orang yang udah mati. Kali itu balik kubur kan keranda kosong ya Pak. Kali Bapak RW gitu capek. Yuk kita gotong Bapak RW, kesian capek jalannya. Digotong-gotong ada, begitu ada. Oh kesian kita mau Pak Ustadz jadi nalkinkan. Yuk kita gotong Pak Ustadz baliknya. Ada yang begitu ada. Gak ada. Itu wa maluhu yang terakhir, wa amaluhu amalnya. Bayar nanti yang 2 ini pulang. Yang 2 pulang. Ahlinya semua pulang. Ada enggak yang tidur di makam? Pulang apa gendong? Pulang. Pulang apa gendong? Gendong. Udah benar-benar kamu di makam gendong. Pulang apa gendong? Pulang. Anak cucunya pulang. Suaminya tadinya cinta semati pulang ninggalkan. Kita sendirian di dalam. Terus lagi wa maluhu hartanya ditinggalkan enggak? Dibawa pulang enggak? Sudah jepit udah mau putus dibawa balik. Dibawa hartanya, dibawa semua. Yang punya motor dibawa. Terus lagi yang punya mobil dibawa, enggak ditinggalkan di dalam kubur. Tinggal kita sendirian di dalam kubur. Siapa yang tetap di dalam kubur? Fayabqa wahidun. Yang satu tetap di dalam kubur, yaitu amaluhu amalnya. Amal. Kira-kira nih kalau kita meninggal dunia Pak, kita ngebawa amal apa diikutin amal? Pak, jawab jangan potong. Karena kalau ngomong ini ingat-ingat udah mau dikit-dikit lagi nih kayaknya. Ini kalau kita meninggal dunia, kita ngebawa amal apa diikutin amal? Hah? Ngebawa? Ngebawa amal apa diikutin amal? Ngebawa? Enak banget. Sekarang saya contohin. Kalau kita ngebawa amal, ini buah bagus. Kita bawa. Ini yang jelek misalkan apa? Tisu yang udah pada robek. Kita bawa atau kita tinggalkan? Tinggalkan. Kalau kata kita ngebawa amal, pasti yang bagus-bagus kita bawa. Yang amalnya jelek mah kita tinggalkan. Ini kira-kira ngebawa amal apa ikutin amal? Hah? Balik lagi sekarang. Ikutin ngebawa amal apa diikutin amal? Diikutin amal. Kalau diikutin amal mah amal yang bagus ikut, amal yang jelek juga ikut. Kalau kita membawa amal, kita bawa yang bagus-bagus doang. Yang jelek kita tinggalkan di dunia, betul. Itu kalau kita membawa amal, berarti kita diikutin amal. Semua amal yang jelek ikut sama kita. Yang biasanya setiap hari kerjaannya mancing. Ada tukang mancing di sini ada. Saya doain tukang mancing jalan maju-maju. Ayo sekalian maju bungset ke sawah. Semua amal ikutin nama kita. Nanti baru ditimbang nanti. Ini di dunia ini orang sering ngintip orang mandi baik. Ditonjok matanya. Ini nih perempuan suka ngegibah kayak tiap hari. Ini nih ditonjok mulutnya. Karena orang yang meninggal dunia nanti nggak langsung masuk dalam surga Pak. Semua, tapi umat Islam semua yang berdosa pun nanti bakal masuk ke dalam surga. Nanti. Cuman ada cumanya. Kita pakai pakaian yang kita pakai ini
Pas habis kita pakai langsung masukin ke lemari apa direndamin dulu? Hah? Langsung masuk ke lemari apa kita rendamin dulu? Rendam cuci. Direndam dulu. Habis direndam diapain? Kopi aku. Hah? Ketahuan kalau tukang nyuci. Itu jangan ditanya gitu. Jadi Bang Gido ya guys. Nih, habis kita rendamin kita apain? Kita cuci. Habis dicuci diapain? Digiling. Digiling dulu. Habis digiling diapain? Pak, habis digiling diapain? Enggak langsung dijemur. Dibilas dulu. Habis dibilas diperes. Habis diperes dijemur. Apakah harus dijemur langsung masuk ke dalam lemari? Diapain? Lepit dulu. Diteriska. Habis diteriska diapain? Langsung masuk ke lemari? Wangiin. Enggak, dilepit. Habis dilepit diapain? Masuk ke lemari enggak? Disemprot pakai minyak wangi. Baru masuk ke dalam. Orang Islam pun sama yang seperti itu. Kita banyak dosa enggak langsung masuk ke dalam surga. Dikebok dulu, ditipet dulu, dihapus dulu dosa-dosa kitanya. Dosa-dosa kita dihapusin dulu. Yang sering banyak gak pernah namanya sholatnya setahun sekali lebaran doang. Ada orang yang kayak gitu. Ada yang sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat doang. Ada yang kayak begitu. Orang sono. Asalnya dari sini juga. Ada yang kayak begitu. Tapi insya Allah di sini mah laki-laki yang soleh, calon ahli surga. Baru calon doang. Belum tentu namanya calon mah ada menang ada kalah. Jadi baru calon surga, baru calon doang. Siapa tahu calonnya bisa calon neraka, bisa calon surga. Tapi di sini insya Allah calonnya semua calon surga. Amin ya Allah ya Robbal. Makanya sebelum saya tutup, kita muhasabah diri dulu. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Bapak kedatangan presiden, datang ke rumah Bapak siapin apa Bapak cuekin? Hah? Pakaian Bapak lumpang ramping apa pakaian Bapak rapi? Rapi rumah Bapak berantakan apa Bapak rapihin? Rapihin karena mau apa? Kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ini pun kita bakal kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Baru menyambutnya aja. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ghufira lahu, diampuni dosa-dosa kita, Pak. Itu baru gembira. Saya tanya sama ibu, gembira enggak datang bulan Ramadan? Gembira mau ngapain? Mau ke Tanah Abang? Ngolak. Apa mau ngolak? Pak, gembira enggak Pak datang bulan Ramadan? Gembira ngapain? Jualan lontong. Gembira kita puasa di bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah yang fardu, ibadah yang sunat. Ibadah sholat sunat tarawih, Pak, kalau kita tahu pahalanya dari malam pertama sampai malam yang ke-30 itu beda-beda pahalanya. Orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih malam yang pertama diampuni semua dosa-dosanya, kayak waladat seumur, itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya, belum ada dos. Itu orang yang sholat sunat tarawih pada malaman yang pertama. Makanya masjid malam pertama penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Karena mengejar apa? Mengejar diampuni dosanya. Yang kedua, pahala yang kedua, orang yang mengerjakan sholat sunat tarawih diampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Tuh malaman yang kedua kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Kedua, ketiga, keempat sampai ke-30 beda pahalanya. Sampai seminggu masjid masih penuh. Seminggu ke sana, alhamdulillah masjid makin tambah maju barisannya.
di sono bukan di sini. Tapi saya melihat di sini Pak, alhamdulillah subuh saya mampir di sini subuh, saya udah kagak bisa masuk. Saking kuat ya. Udah dikunci, kagak bisa masuk. Mudah-mudahan kita sebentar lagi akan melaksanakan puasa. Kita tafakur, kita muhasabah diri kita dulu agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, sehingga kita bisa tenang melaksanakan ibadah puasa. Dengan tundukan kepala kita, Pak yang ngerokok harap matikan dulu, karena tetangga saya kemarin ngerokok kehujanan mati. Ya, kita tundukkan kepala kita ingat-ingat sama dosa-dosa kita. Dosa sama keluarga, dosa sama orang tua, dosa yang namanya sama tetangga kita. Tundukkan kepala kita membaca istighfar. Resapi ke dalam hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa semua keluarga kami. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami, karena waktu hidup di dunia kami belum pernah membahagiakan ibu kami, kami belum pernah membahagiakan bapak kami. Hadirkan Pak wajah bapak kita, hadirkan wajah ibu kita yang sekarang ada di alam kubur, yang mengharapkan doa dari keluarganya yang masih hidup. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Kami diberikan nikmat ya Allah, diberikan nikmat mata, tapi mata kami tidak pernah melihat kepada kebaikan. Diberikan nikmat mulut, tapi mulut kami tidak pernah berbicara kebaikan. Diberikan kedua telinga, tapi telinga tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang tua kita. Hadirkan Pak wajah ibu kita yang sudah tiada. Hadirkan Pak, hadirkan wajah bapak kita yang sudah tiada, yang sekarang membutuhkan doa kita. Mudah-mudahan dosa-dosa orang tua kita Allah ampuni, Allah ampuni. Kita masih diberikan nikmat pada hari ini sehingga kita masih bisa hidup. Belum tentu besok kita masih hidup. Rabbal baraya, astaghfirullah. Allahumma ighfir li dhunubi ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya, dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kita ya Allah. Orang yang meninggal dunia diibaratkan orang yang tenggelam di lautan, yang sedang membutuhkan daripada pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan kita yang masih hidup. Kita selalu mendoakan di waktu sholat, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara.
kita yang padahal dulu waktu masih hidup ya kita tidak pernah menuruti perintah-perintah orang tua kita, bahkan kita pernah membentak orang tua kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Mudah-mudahan kita semua nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena tadi juga kata Pak Ustadz RW, katanya semua juga bakal mati. Betul? Karena ada lagunya, raja-raja mati, raja-raja mati, bapak pejabat mati, bapak lurah, mati, bapak RT, mati, bapak RW, mati, bapak Ustadz. mati. Ada kenceng amat bapak Ustadz. Ulangin, raja-raja, raja-raja, Mati, para pejabat, mati, bapak RW, mati, bapak RT, mati, bapak lurah, mati, bapak amil, mati, bapak ustadz, mati, bapak-bapak, mati, ibu-ibu, bapak MC, berhubung MC dan jamaah udah pada mati, ustadznya juga udah mati. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.